Oke, kemudian yang diwariskan lagi oleh orang tua kita itu kata-kata berhemat. Ini masuk kurikulum ini ya, disampaikan oleh guru-guru. Tidak ada orang hemat menjadi kaya. Karena saya sering mendengar ya, orang udah ngomong, Pak, bontare wangi ngirit-ngirit, tapi musim betul cukup. Ajeng ngirit malah ngorot. Nah, tidak ada orang hemat menjadi kaya. Hemat itu bicara apa kekurangan basically ya, tirit-tirit kan cukup kan itu kan, tirit-tirit kan roto kan itu, tirit-tirit kan teko akhir bulan kan itu kan. Nah, padahal teko akhir bulan tetap kurang itu. Karena bertentangan dengan hukum kehidupan. Hukum kehidupan mengatakan apa? Hukum kehidupan mengatakan begini. Siapa menebar harta, dia bertambah kaya. Tetapi siapa menghemat secara luar biasa, dia akan selalu kekurangan. Jadi menghemat itu pola pikir miskin. Menghemat itu cenderung membuat kita menjadi miskin gitu. Ini semua agama mengajarkan ya untuk berbagi, menebar. Tetapi saya pesan ketika kita menebar, ketika kita berbagi, jangan berharap mendapat ganti. Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu berbagi tapi berharap dapat kembali, itu orang miskin atau orang kaya? Orang miskin gitu loh. Jadi selama ini banyak pelajaran yang justru kelihatannya itu bagus tapi membawa kita dalam kemiskinan. Berbagi adalah sebagai bentuk ucapan syukur. Ingat-ingat ya, bukan dalam rangka supaya dapat balasan, apalagi berlipat-lipat gitu kan. Logikanya begini Bapak ya, apa yang saya bagikan itu berkat dari Tuhan. Kemudian kalau saya berbagi, kemudian ngomong sama Tuhan, Tuhan, kita demgerono loh Tuhan ya, tapi aku diganti piro Tuhan. Kira-kira kurang ajar ya kira-kira. Ya transaksional dengan Tuhan. Nah banyak orang kehidupannya seperti itu, transaksional dengan Tuhan. Apapun selalu dimaknai transaksional. Ya orang ibadah pun berharap dapat pahala. Kan transaksional itu, kadang nggak selama ini. Kita melakukan apapun selalu hitung-hitungannya ongko, transaksional. Maka banyak orang itu mendekat Tuhan hanya ada karena dua hal, karena reward atau karena punishment. Mulai sekarang dirubah ya, ketemu Tuhan itu sebagai ucapan syukur, bukan transaksional kan gitu. Ini sedikit semua orang banyak orang buat transaksional gitu loh. Dengan Tuhan pun masih transaksional. Ya, saya mengajar, saya melakukan semuanya ini sebagai bentuk ucapan syukur. Tidak ada embel-embel balasan atau apapun. Jadi melakukan semuanya sebagai bentuk ucapan syukur. Termasuk ketika ibadah. Bapak sekalian ya, kehidupan ya, kebutuhan itu semakin meningkat. Kalau orang miskin itu begini ya, ketika kebutuhan itu meningkat, dia menurunkan standar hidupnya. Ya, dia menurunkan standar hidupnya supaya kebutuhannya cukup. Tetapi kalau orang kaya itu meningkatkan sumber pendapatan supaya kehidupan menjadi cukup. Mencari sumber penghasilan baru gitu loh. Nah, jadi ketika melihat kehidupan semakin besar ya kita mulai meningkatkan sumber-sumber penghasilan dari tempat-tempat yang lain. Nah kalau tadi bicara pekerjaan tadi, cari kerja tadi, ini kan kita tidak bisa menggali sumber-sumber penghasilan yang lain. Karena apa? Kita sudah terpaku ke dalam tem kerja, kontrak kerja. Akhirnya kadang tidak bisa melihat peluang-peluang pintu-pintu rezeki yang lain. Banyak orang melihat pintu rezeki cuma dari satu tempat kan gitu. Kita jangan berhemat, tetapi justru semakin kita banyak berbagi, semakin kita banyak mengeluarkan, hal yang baru pasti akan masuk. Jadi kalau hemat itu menahan, hemat itu cenderung menahan. Tetapi dengan kita mengeluarkan untuk apapun ya, jadi mengeluarkan untuk belanja, mengeluarkan untuk berbagi, mengeluarkan untuk apapun, nanti yang baru akan masuk. Jadi uang itu berputar, uang itu bersirkulasi. Artinya kalau kita melepas uang dengan nyaman, uang yang kita lepas tuh nanti yang baru akan masuk. Maka saya selalu belajar ya, tidak menahan, pengen apa tuku ya. Bukan karena sudah ada, tapi kami selalu punya tadi karena sudah tahu hukum tadi. Kalau kita menahan, yang baru tidak akan masuk. Menebar itu bisa dengan dalam bentuk apa? Investasi, ya, kemudian berbagi, belanja kan gitu. Maka saya baru sekalian ya, begitu ada peluang investasi, saya tidak pikir panjang, saya langsung keluar uang. Ya sampai hari ini kita sekarang sudah punya 22 perusahaan. Ingat-ingat ya, peluang itu nempelnya uang, peluang itu nempelnya. Jadi ketika ada peluang lewat, ambil. Pelajari, ambil. Dan itu salah satu pintu rezeki. Jadi kalau ada peluang, pelajari, masuk, ambil. Ada peluang, pelajari, masuk, ambil. Tapi seringkali orang dikasih peluang, mikirnya panjang. Kemarin ada ya, orang yang sudah tahu PLN 2 tahun, udah WA saya, udah telepon saya, tetapi nggak masuk-masuk. Selama 2 tahun dia menjadi penonton. Nah, saya ngomong kemarin, ya, jadi penonton itu risikonya 2. Duitnya semakin teh, karena apa? Tuku tiket kalau tuku jajanan. Sing ditonton semakin kaya, sing nonton tambah entek duitnya. Begitu uangnya udah tinggal sedikit baru sadar, baru mencari PLN, baru mencari saya.
Dan banyak sekali terjadi seperti itu ya. Banyak orang